dari jalur riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal di umatku kelak setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena al-ain, pengaruh jahat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, tim Ruqyah Trans 7 berada di Kota Pahlawan, Surabaya dalam rangkaian Roadshow Trans 7, Eksis Abis. Berkunjung ke SD Al-Falah, sekolah Islam ini ramai sekali dengan kedatangan kakak-kakak Trans 7. Maka nanti insya akan kita praktekkan tata caranya. Antusiasnya adik-adik ini diperkenalkan dengan metode pengobatan ruqyah dasar. Ruqyah itu bukan cuma buat gangguan jin atau sihir aja, yang suka males, ngantukan, suka ngelawan orang tua, susah dibilangin ustaz-ustazah, itu perlu diruqyah. Dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah yang sangat nyaman berada di tengah anak-anak SD. Alhamdulillah, antusias belajar ruqyah satu kelas riuh dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah cermat mendengarkan penjelasan singkat dari Ustadz, mereka pun mempraktekannya. Anak-anak sholat di sini. Ruqyah atau sunnah Rasulullah ini mudah dan siapa saja bisa melakukannya. 30 April 2016, tim Ruqyah Trans 7 bekerja sama dengan para peruqyah Jawa Timur menggelar pelatihan ruqyah syara'iyah di Masjid Baitur Rozaksir, Surabaya. Sejak pagi hari, ratusan peserta ruqyah telah memadati masjid, berharap mendapatkan ilmu ruqyah untuk dapat mendeteksi penyakit, sekaligus berharap kesembuhan lewat teknik-teknik ruqyah. Hingga kini, banyak sekali orang yang belum menyadari bahwa dirinya terkena, bahkan hidupnya didominasi campur tangan jin atau kekuatan sihir. Tidak sampai 5 menit, para peserta yang tubuhnya telah menyusup kuasa jin dan sihir mulai menunjukkan reaksi. Ada yang muntah, menangis, juga berteriak kesakitan. Seperti anak kecil yang sejak mulai awal ruqyah selalu menangis, ia bernama Rahma. Walaupun usianya sudah hampir 3 tahun, namun ia belum dapat berjalan dan mengalami keterlambatan bicara. Yang pertama kita harus lakukan, kita harus sinergi dengan medis ya. Gimana pendapat dokter yang memang ahli dalam spesialis anak gitu ya. Pendapat mereka seperti apa? Ada nggak gangguan pada mungkin lidahnya, pada mulutnya, atau mungkin pada saraf-saraf dia? Kalau semua normal, oke, berarti itu gangguan. Ketika sesi ruqyah selesai, Ustadz Faizar mencoba meruqyah Dek Rahma. Menurut Ustadz Faizar, gangguan jin pada anak tentu berhubungan langsung dengan salah satu dari orang tuanya. Sehingga ketika proses ruqyah, orang tua dari anak tersebut harus turut serta. Karena anak yang masih pada 7 tahun pertama dari kelahirannya,
itu kalau mereka kena ganggu, maka yang kena ganggu adalah orang tuanya. Kalau enggak orang tua, rumahnya yang kena. Dek Rahma terlihat nyaman berada dalam pangkuan Ustadz Faizar. Ibu Suliana berpegangan dengan Dek Rahma. Yang kita obati orang tuanya, ya. Kita obati, pegang Rahmanya, orang tuanya suruh gandeng, kita bacakan. Tidak lama berselang, Ibu Suliana menangis histeris. Dengan menangis, ia seperti sedang meluapkan kesedihannya. Dari apa yang ditampakkan Allah ya melalui reaksi-reaksi tersebut, indikasi kuat itu jin keturunan. Makanya anaknya yang masih kecil kena juga. Ustadz terus mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dan Ibu Suliana kembali menitikan air mata. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat karunia berupa mukjizat yang tidak hanya diajarkan saja, melainkan juga diwariskan kepada umat yang sangat beliau cintai. Dan bagus lagi rumahnya diruqyah. Cara meruqyahnya bisa dengan menggunakan surat Al-Baqarah. Terus menerus dilantunkan. Dengan MP3 nggak masalah. Setiap hari ya. Pak, suruh jalan. Terus. Kekuatan tauhid dan tawakal akan selalu menjaga dan memantapkan hati kita jika terus-menerus diamalkan. Insya Allah. Sini, kiring sini lagi terus. Oke. Ayo, sini. Sini. Lepas, Bu. Selain Dek Rahma, pasien lain dalam pelatihan hari itu bernama Eli. Keluhannya mulai merasakan ketidakharmonisan dalam ikatan pernikahan yang baru ia jalin selama kurang lebih setahun bersama sang suami. Puncaknya 3 bulan belakangan ini, gangguan dalam rumah tangganya ia rasakan semakin bertambah kacau. Seringkali percekcokan terjadi dengan suami dikarenakan sebab-sebab kecil. Emosi Eli pun seringkali meluap dan sulit untuk diredam. Bawaannya sama suami sering emosi, jengkel terus kalau lihat dia, apalagi kalau disentuh, risih. Suaminya baik-baik aja kok tiba-tiba membenci. Nah, itu ada 2 kemungkinan, baik dicintai sama jin atau sihir. Ketika kita adakan taskhis gitu ya, kecondongan arah gangguannya itu lebih cenderung ke sihir. Merasa rumah tangga sudah diambang kehancuran, dari Biak, Papua Barat, Eli beserta suami memutuskan untuk ikut pelatihan ruqyah di Surabaya. Yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih." Yang mereka mempelajari sihir yang memisahkan antara suami dan istrinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Ustadz segera membacakan surat-surat ruqyah. Eli mulai berbeda gaya. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Keluar kan? Ya rasanya kayak panas, terus
Sedih. Iya. Baru dadanya kayak sesak. Ustadz Faizar terus memfokuskan meruqyah bagian perut Eli, diiringi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya tangan suaminya diminta untuk memegang kepala Eli. Lalu suaminya kembali menekan titik di bawah telinga Eli yang menjadi salah satu titik keseimbangan seseorang. Karena gangguan pada area ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan berpikir. Berikutnya, Ustadz menuangkan air ke dalam mulut Eli. Sekejap saja, Eli mual, muntah terus-terusan. Di perut kayak ada yang gerak-gerak begitu mau keluar, terus telinga kayak sakit, kayak berdengung. Alhamdulillah, Eli merasa lebih damai dan bahagia sekarang. Enteng, ringan. Ya alhamdulillah sih agak ringan, badannya agak ringan. Terus sesaknya di dada kayak agak ringan. Tidak bisa senyum kayaknya dulu, susah sekali bahagia. Iya. Bermula setahun lalu, tepatnya 2015, Wahid sering merasa was-was, gelisah, dan selalu bermimpi buruk. Mimpinya selalu berhubungan dengan ular yang berhasil masuk ke dalam perutnya. Padahal seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari jalur riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal di umatku kelak setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena al-ain. Pengaruh jahat mata. Nah, Mas Wahid ini salah satunya orang yang terkena dampak dari hal tersebut. Tidak lama berselang, 3 hari setelah kelahiran anaknya, pria yang kesehariannya sebagai nelayan ini mengalami penyakit fisik. Jin itu merasa suka dan merasa cemburu, Allah alam, merasa cemburu dengan Mas Wahid ketika putranya lahir. Seluruh tubuhnya terasa panas, namun suhu tubuhnya tetap normal. Tidak merasa sakit, tapi sekujur badannya menjadi kaku, memerah, dan kian membengkak. Mengapa kakinya bisa bengkak seperti itu? Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan syaitan telah Allah sediakan, Allah persilahkan untuk merasuk ke tubuh manusia melalui apa? Peredaran darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa sesungguhnya setan berjalan-jalan di tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Segala macam pengobatan telah ditempuhnya, namun rasa sakit yang dideritanya justru berkepanjangan. Puncak dari ketidakberdayaannya ialah manakala ia mengetahui bahwa dirinya dikuasai energi gaib. Ia sering kehilangan kendali. Sayang, tubuhnya tidak mampu menolak kekuatan yang sengaja dihembuskan makhluk gaib. Hingga suatu ketika, pria berumur 20 tahun ini mencari tahu tentang ruqyah. Ia berharap dapat terbebas dari penyakit serta semua keganjilan yang dialaminya. Ya. Saya yang mengakibatkan anak ini gangguan dari organ semuanya. Panas. Ketika Ustadz mengarahkan jarinya ke tubuh Wahid, tak butuh waktu lama, ia langsung bereaksi. Dia seperti kesakitan dan berulang kali meminta ampun. Ampun Ustaz. Ampun Ustaz. Ampun. Ta'khudhu lil mazlumi min adh-dhalimi haqqan.
Ustadz memintanya untuk ruku, mensinergikan proses rukyah dengan terapi guna memulihkan pencernaannya yang telah kronis. Kini giliran punggungnya yang dilantunkan ayat-ayat suci. Tak lama, ia kembali merasa kepanasan. Panas. Air itu. Enggak gatal waktu pertama kali kena. Hah? Kurang inget sih, inget saya itu cuman bengkak gitu, Ustaz. Oke. Emosinya semakin tidak terkontrol. Alif Lam Mim Shad. Rukyah adalah doa. Setiap doa yang dilafazkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena serangan sihir maupun gangguan Keluar. jin dan setan Keluar. adalah bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Maka kita lihat kaki yang membesar itu kalau keluar mungkin seperti air atau seperti lendir-lendir semacam itu, mengeras dan membeku. Di aliran darahnya mereka bersarang. Wallahu a'lam bishawab. Ini wallahu a'lam, ya kasus semacam ini lebih banyak mengarah ke sihir marsus. Ini sihir yang pakai air itu biasanya. Makanya cairan-cairan semacam ini ya proses sihir keluar. Ya ini lumayan ngucur. Memang isinya itu air. Sehingga subhanallah, ini baru pernah yang semacam ini ya. Dirukyah hingga keluar air deras dari bawah kakinya. Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui rukyah, jin yang merasuk ke tubuh Mas Wahid pun tunduk dan mau keluar dari tubuh lelaki mungil ini. Atas izin Allah, pengaruh negatif yang dibuat oleh makhluk gaib tersebut rusak. Kita yakin bahwa itu al-ain. Karena ain itu terbagi menjadi dua. Ada ainul insi dan ainul jin. Ainul insi adalah pandangan mata jahat yang pengaruhnya itu melesat dari mata manusia atau jiwa manusia. Kalau ainul jin, kebalikannya. Pengaruh yang melesat dari jiwa jin yang akhirnya masuk ke tubuh manusia. Tim Rukyah Trans 7 beralih ke lokasi lainnya yaitu Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Boleh deh semuanya aja. Lagi pada sibuk nggak? Lepas sholat zuhur, beberapa mahasiswa bersedia belajar rukyah singkat bersama Ustadz Faizar. Namanya siapa? Aidil, Pak. Wah, biar gaul. Duduk aja lah. Sebelumnya udah pernah lihat kan tayangan rukyah? Ada yang mau dirukyah enggak? Aku, Pak. Mas siapa yang mau? Ayo. Sekarang lawan ya kan? Mas siapa mas? Mas Rofik. Dari mana? Aslinya Surabaya? Enggak, Oh dari Mojokerto? Coba lihat tangannya mas. Oh sehat, insya Pak punggungnya kadang suka masalah enggak? Iya. Pegel-pegel ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taufik namanya. Mahasiswa berbaju batik merah ini merasa firasatnya kuat. Sesekali bisa nerawang dan suka dejavu. Mas, punya firasat kuat nggak biasanya? Firasatnya kuat itu ya, intuisinya. Misalnya ada kejadian apa, Mas kerasa atau lihat mimpi, dejavu. Iya. Kayaknya pernah merasakan semacam ini. Tadi apa yang dirasakan di sini? Panas. Ada yang gerak ya? Iya. Kerasa semacam itu? Iya, kerasa. Suka dingin merinding daerah sini? Suka, Mas. Oh. Oke. Merem ya? A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Benar saja ketika Ustadz Faizar memegang perut Taufik, rasa mual segera terasa. زوجي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Komentar ya? Komentar takut atau apa? Udah nggak ada ini lagi sih, tadi saya lihat. Gimana rasanya? Masih terasa? Pas tadi itu pusing, agak pusing. Pusing? Mau muntah? Iya. Oh ya muntahin aja? Malu ya? Pak keras? Bisa. Afdol utamanya ruqyah mandiri memang. Seperti Rasulullah SAW menyatakan semacam itu. Cuman ada semua orang kadang ruqyah mandiri itu bisa. Kadang baru baca sudah dirasuki. Maka dari itu perlu kita bantu. Nah mas-mas ini bisa semua. Kalau mau bisa ruqyah, saya ajarkan insya Allah. Mahasiswa memang mempunyai rasa keingintahuan tinggi terhadap ilmu, sehingga menyimak dengan seksama semua ilmu yang disampaikan Ustadz. Sekarang masih pusing? Dikit. Lanjutin aja lah, kasihan. Memijit kening dan pundak sangat efektif untuk melunturkan energi negatif. Disarankan untuk selalu jaga wudhu, juga melakukan hal-hal sunnah seperti berdoa sebelum makan, menunggu makanan dingin, dan selalu membaca Al-Quran. Aduh, udah